Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Latsar, berjumpa lagi dengan saya Mujibullah, peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2021 PPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 34, Kelompok 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan learning journal dalam bentuk mind map tentang nilai-nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah pembahasan mengenai nilai-nilai dasar PNS tentang akuntabilitas. Ada 4 pokok bahasan, yaitu konsep akuntabilitas, yang kedua mekanisme akuntabilitas, ketiga akuntabilitas dalam konteks, dan yang terakhir menjadi PNS yang akuntabel. Yang pertama, kita akan masuki konsep akuntabilitas. Ada 4 poin dalam konsep akuntabilitas. Yang pertama, pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Berikut aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan, atau accountability is a relationship. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil, atau accountability is result oriented. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, atau accountability is require reporting. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, atau accountability is meaningless without consequence. Dan yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja, atau accountability improve performance. Pentingnya akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Yang pertama, akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi, maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Dan yang terakhir, akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Pokok bahasan yang kedua ialah mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia tidak mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas.
Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Mekanisme akuntabilitas untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Ada 9 poin penting, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Berikut adalah 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS, yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Yang kedua, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Ketiga, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Yang keempat, memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Dan yang kelima, melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Pokok bahasan yang ketiga ialah akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Keterbukaan informasi memungkinkan adanya ketersediaan atau aksesibilitas informasi berstandar pada beberapa prinsip. Prinsip yang paling universal atau berlaku hampir di seluruh negara dunia adalah yang pertama, Maximum Access Limited Exception atau MALE. Yang kedua, permintaan tidak perlu disertai alasan. Yang ketiga, mekanisme yang sederhana, murah, dan cepat. Selanjutnya, informasi harus utuh dan benar. Kemudian informasi proaktif dan perlindungan pejabat yang beretikat baik. Akuntabilitas dalam konteks yang kedua ialah praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Pada umumnya, fraud terjadi karena 3 hal yang dapat terjadi secara bersamaan, yaitu karena ada peluang, tekanan, dan rasionalisasi. Akuntabilitas dalam konteks yang ketiga ialah penggunaan sumber daya milik negara. Untuk kelancaran aktivitas pekerjaan, hampir semua instansi pemerintah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti telepon, komputer, internet, dan sebagainya. Tidak hanya itu, bahkan semua instansi pemerintah memiliki aset-aset lain seperti rumah dinas, mobil, dan kendaraan dinas lainnya. Kesemuanya itu dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi dalam melayani publik. Oleh karena itu disebut sebagai fasilitas publik. Akuntabilitas dalam konteks yang keempat ialah penyimpangan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Dan yang terakhir ya konflik kepentingan. Ada 2 tipe konflik kepentingan, yaitu keuangan dan non-keuangan. Pokok bahasan yang terakhir adalah menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Prinsip ASN. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut, yaitu nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, serta profesionalitas jabatan. Apa yang diharapkan dari seorang ASN? Intinya adalah pengambilan keputusan secara akuntabel dan beretika berarti dapat membuat keputusan dan tindakan yang tepat dan akurat. Sebuah keputusan yang akuntabel dan beretika sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan keyakinan terhadap masyarakat dalam pekerjaan pemerintahan. Dalam prakteknya, penempatan kepentingan umum berarti bahwa memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias.
bertindak adil dan mematuhi prinsip due process, akuntabel dan transparan, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan efisien, berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode sektor publik etika sesuai dengan organisasinya, serta mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Bagaimana Sobat Latsar? Dapat dipahami bukan? Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Salah dan hilaf mohon maaf. See you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.